Nah, itu demikian pula kita doakan semua tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras gitu kan, bertarung nyawa untuk merawat dan menyembuhkan para pasien COVID. Mudah-mudahan bisa diberikan kekuatan berlipat ganda. Nah, terkait dengan secara garis besar tentu yang divisi hukum prioritaskan sekarang adalah bagaimana kemudian konsolidasi data secara terintegral masing-masing semua divisi yang kemudian terkait dengan semua produknya, baik produk hukum maupun produk-produk internalnya, tentu kita akan kolek, ya kan? Mudah-mudahan nanti kita juga sama-sama lakukan supervisi. Nanti teman-teman pimpinan Jawa Barat juga akan memberikan supervisi apakah data kolek terintegrasi itu sudah bisa berjalan sampai sejauh mana. Nah, demikian pula kerja-kerja analisis hukum melakukan audit, baik itu pelaksanaan Perbawaslu maupun pelaksanaan dari penegakan kewenangan, penegakan kewenangan kita, baik itu kewenangan yang sifatnya terbatas, misalnya produk-produk dari sentra gakumdu, maupun kewenangan-kewenangan mutlak, misalnya sengketa maupun penanganan pelanggaran administrasi. Itu harus sama-sama kita audit supaya kita bisa ada feedback, belajar dari pelaksanaan audit. Demikian pula teman-teman sekalian, kita juga perlu membuka kembali catatan-catatan ini terkait dengan bantuan hukum, baik itu perkara-perkara etik, perdata, pidana, supaya apa yang kemudian kita lakukan di masa depan tentu bisa jauh lebih baik berbasis pada evaluasi yang sudah kita lakukan. Sekiranya itu garis besarnya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya di unmute itu. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yusuf Kurnia atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya disilahkan kepada Bapak Sutarno. Baik. Terima kasih Bapak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentu yang selalu saya hormati dan saya muliakan ketua dan para pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Abdullah, Bu Loli, Pak Wasidin, Yusuf, Pak Syakil Hilmi, Mas Yulianto, Pak Kasas Bawaslu Provinsi yang saya hormati, para kabak dan barangkali jajaran sekalian dan Bawaslu Provinsi yang bergabung, yang juga saya hormati dan saya banggakan teman-teman rekan-rekan, sahabat, ibu, bapak, ketua, anggota dan kasasek serta Korporasi Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat. Alhamdulillah tentu kita bersyukur pada kesempatan di Jumat pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersilaturahim, bersuara, bertemu walaupun tentu dalam media Zoom. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama tentu menyikapi situasi yang hari ini terjadi. Situasi sekarang ini barangkali bisa kita sebut
bisa kita bilang sebagai situasi yang luar biasa, kondisi yang luar biasa, outstanding condition ataupun outstanding situation. Tentu dalam menyikapi situasi yang luar biasa ini banyak sekali informasi, banyak sekali instruksi, banyak sekali panduan, acuan dan seterusnya. Tapi secara singkat saya ingin mengatakan, mari kita semua sama-sama aturan dengan apapun yang telah diputuskan oleh para pemimpin kita. Mudah-mudahan tentu saja dengan kita memahami dan mengikuti segala ketentuan yang telah digariskan, mudah-mudahan kita segera bisa keluar dari situasi yang sungguh luar biasa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu terkait dengan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, spesifik tentu dalam konteks divisi penanganan anggaran. Saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau terkait dengan agenda yang kita bisa tunda, untuk memang mutlak harus kita tunda. Kita menunggu sampai kemudian situasi kembali normal, kembali baik, dan kita menjalankan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan khususnya dalam divisi penanganan pelanggaran. Tapi ada satu informasi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan khususnya di Kabupaten Kota, bahwa tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, Ketua Bawaslu menerbitkan sebuah surat edaran terkait dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang sebelumnya kami, termasuk saya, Koordinatif PP Bawaslu Provinsi diundang 2 kali ke Jakarta untuk melakukan focus group discussion, membahas terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang kemudian outputnya keluar surat edaran Ketua Bawaslu RI tanggal 30 Juni 2021 yang saya kira dalam waktu sesegera mungkin surat edaran ini akan diteruskan oleh Bawaslu Provinsi kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Memang banyak hal yang tentu akan menjadi diskusi, banyak hal yang harus dibahas bersama-sama. Tentu idealnya memang diskusi terkait dengan pengelolaan barang pelanggaran sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk menuntaskan proses penanganan pelanggaran yang telah kita lakukan dalam pemilu dan sebelumnya dilaksanakan dengan bertemu secara langsung. Tapi tentu sekali lagi kita akan melihat bagaimana kondisi ke depan. Mudah-mudahan sudah normal. Hal yang saya kira harus segera
lakukan oleh teman-teman, karena juga di sana ada mandat yang ditugaskan atau diberikan kepada kita untuk membentuk unit pengelola barang dugaan pelanggaran 30 hari setelah surat edaran ini diterbitkan. Maka yang pertama saya mohon kepada teman-teman semua, ini tugas kita semua, bukan hanya tugas divisi penanganan anggaran tentu saja, untuk segera membaca, mendalami isi dari surat-surat edaran tersebut. Kami tentu khususnya saya juga mendiskusikan dengan teman-teman di berbagai provinsi yang lain, karena sejatinya pada tanggal 30 Januari 2021 manakala surat edaran ini diterbitkan dengan sebelumnya melakukan 20 kali FGD, kita tidak menduga bahwa dan tidak mengira bahwa situasinya akan seperti sekarang ini dan kemudian diberlakukan PPKM khususnya di Jawa dan Bali dan di sekian banyak kota di luar Jawa Bali. Saya kira kami juga akan merumuskan langkah yang paling pas, paling tepat di dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut. Yang terakhir tentu saya berharap dan berdoa, tentu kita semua berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat terus diberikan kesehatan dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai makhluknya. Demikian saya kira. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih pada Bapak Tarno atas sambutan dan arahan yang disampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Nuril, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, tentu saja pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang hadir lengkap saat ini. Ini Abah, tapi insya Allah hadir arahannya ya, sama-sama dengan kita. Juga tentu saja sahabat-sahabat dari Abah struktural yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sahabat-sahabat sekalian yang Bawaslu Kabupaten Kota serta Polsek dan jajarannya se-Jawa Barat. Sahabat-sahabat sekalian, melengkapi saja apa yang disampaikan para pimpinan sebelumnya. Pertama, situasi hari ini itu memang berbeda. Saya mengalami situasi di mana kedua orang tua saya dinyatakan positif, lalu kakak dan adik saya dinyatakan positif. Sehingga memang proses ini terasa berat secara psikologis, tetapi sesungguhnya juga terasa berat secara teknis ya. Nah, situasi yang berbeda ini tergantung cara kita melihat. Pandemi membuat saya dianggap menjadi jauh, karena kita harus hati-hati agar tidak tertular. Tetapi sesungguhnya bisa juga menekan yang jauh malah jadi dekat. Salah satunya dengan banyaknya soal barbar sama lain. Nah, rapat koordinasi kali ini tentu saja tujuan namanya adalah menanyakan kabar sama lain, saling bertanya satu sama lain, memastikan kita saling mendoakan. Karena ketika kita sudah berusaha baik-baiknya, maka doa adalah penutup seluruh usaha. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, karena situasi yang berbeda, maka jangan pernah lupa dengan niat ketika melakukan segala hal. Ketika kita harus datang ke masjid, maka niatkan itu untuk beribadah, bukan untuk tentang aturan. Ketika kita harus berkegiatan, niatkan beribadah, bukan untuk menantang aturan. Tapi ketika kita kemudian hal 100%, niatkan beribadah, bukan untuk menganggap remeh-remeh atau takut dengan aturan. Jadi niat itu akan menentukan bagaimana cara kita melewati situasi hari ini. Ketika WFH niat sama-sama kita ibadah, bukan karena kita takut sama aturan, karena sesungguhnya nanti ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Niat adalah yang utama sekali lagi
mari kita niatkan semuanya untuk beribadah. Yang terakhir, sahabat-sahabat kalian, ketika WFH 100%, maka sesungguhnya kerja kelembagaan bukan berarti berhenti. Kerja pelayanan publik tetap harus berjalan melalui media online. Karena itu lalu Mas dalam konteks hari ini adalah seluruh divisi memerankan spirit masa. Karena itu pastikan informasi publik tetap tersampaikan dengan baik. Informasi yang sepasnya bisa disampaikan dalam situasi hari ini tetap harus diwariskan. Kenapa? Karena sekali lagi kerja layanan publik tidak boleh berhenti. Hanya biayanya saja yang berganti. Kita WFH bukan berarti kita tidak melaksanakan amanah untuk bekerja. Kita WFH tetapi kemudian melakukan konsumsi kelembagaan dengan cara yang apapun. Itu yang saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, alhamdulillah tidak ada saya sudah dinyatakan negatif. Saat ini saya masih berfokus untuk memastikan mama ini juga dia menyumbang yang negatif. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang sakit terpapar COVID, mari kita semangat lawan virus ini. Jangan pernah virus ini membuat lemah. Bagi yang tidak terpapar, jangan sombong. Karena kita tidak tahu pertahanan kita akan seperti apa jika tidak ada di dalam situasi yang tidak kita inginkan. Jadi mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan semua dari sehat yang sehat tetap dalam kondisi sehat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dari Ibu Sendiri atas sambutan dan arahan. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Abdullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah SWT dan tidak diri syukur kepada Allah kita semua dalam kondisi sehat. Dan yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Azhari, Pak Yanto, Bu Bololi, Pak Yusuf, Pak Sartono, jadi Abah, saya koordinasi awal kan Bapak masuk ke ini dan Pak Kasek, para jajaran struktural, Bapak. Dan yang saya banggakan, saya muliakan juga saudara-saudara semua, para ketua, para polsek yang hadir. Organisasi hari ini, khususnya saja formal, tapi santan saja kita ingin mengikuti keluarga Bawaslu Jawa Barat dan kondisi semacam apa jadi sahabat sekalian, warga Bawaslu Jawa Barat dalam kesehatan walafiat. Bagian dari saya kira memang sosialisasi sebenarnya dari kabupaten kota karena kita tahu juga ada banyak teman-teman yang terpapar kondisi yang masih dalam perawatan, ada yang masih dalam kondisi pemulihan dan tempat ya itu jadi concern dan perhatian kita semua. Saya mengumpulkan teman-teman yang terpapar setiap lagi kita cek masing-masingnya alhamdulillah masih dalam kondisi terkendali. Yang kedua juga berdasarkan surat edaran Bawaslu RI nomor 27 tahun 2021 ini sebagai cadangan rangka pembagaan dalam situasi PPKM yang diterapkan oleh pemerintah dan tentunya provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat. Yang disampaikan di awal dalam SD siswa 27 kabupaten kota di Jawa Barat
masuk dalam zona 3 dan zona 4. Jadi mohon teman-teman jangan ada yang merasa zonanya aman. Di dalam situasi yang kita khusus kita termasuk sebagai dan lain-lain ini kondisi empati terhadap situasi keseluruhan. Karena itu Tuhan secara berkali-kali tadi berbagai pola kerja yang diarahkan ditambahkan bekerja WFH 100%. Dalam situasi semacam ini arah dari kerja berbangga juga tetap kita harapkan memenuhi target capaian dari kerjaan, tapi dengan menyesuaikan pola kerja yang dalam situasi PPKM. Misalnya di beberapa program yang telah direncanakan, maka harus ada regulasi atau reschedule terhadap program-program yang memang mensyaratkan untuk kegiatan yang sifatnya banyak pihak menggunakan banyak pihak konsep para sektor untuk mengkoordinasikan dan bersama-sama dari badan fungsioner melihat berbagi apa ada yang sudah dan sempat terputuskan jika tidak perlu membuat penyesuaian jadwal itu dan lain-lain itu di masing-masing aktivitas kita. Nah, yang kedua juga dengan situasi seperti ini teman-teman hal kinerja jajaran kenal kita. Tentu saya melihat juga apa teman-teman kabupaten kota yang telah melakukan koordinasi yang lain, memberikan tugas tanggung jawab bekerja di mana tetapi kalau keuangan untuk output kesehatan tanggungan. Seperti yang sampaikan tadi, pola norma kita juga akan disesuaikan dalam beberapa waktu itu dari tanggal 3 kemarin sampai dengan tanggal 20 depan. Setelah itu kita akan situasi ini dan menunggu arahan dari bawah-bawah. Nah, beberapa hal yang menjadi fokus dari kita hari ini adalah memastikan kondisi dan aman yang kedua formula sedikit berubah dalam situasi tidak dalam setengah bulan ini. Karena itu nanti beberapa hal akan kita sesuaikan kondisi kerjanya. Dan terakhir saya berharap karena situasi ini juga meningkat dampak dari COVID-19. Bagaimana juga intensitas komunikasi internal bahwa sudah masing-masing kabupaten kota ada spirit krisis center. Jadi maknanya adalah siapa yang di antara jajaran di belakang kita yang dalam kondisi situasi terpapar tolong pantau, tolong dicek kondisi apakah dia butuh sesuatu baik obat kebutuhan mungkin dalam situasi yang terpapar COVID saturasi oksigen yang kemudian menurun karena tubuhnya sudah dibutuhkan alat bantu atau juga perlu perawatan dan intensif sehingga diperlukan rujukan rumah sakit yang bisa diakses. Di situasi dan jadi yang kami harapkan juga semangat krisis yang dimaksudkan ini juga terbangun. Bukan hanya memikirkan diri tetapi komisioner polsek adalah keluarga besar kita. Jadi teman-teman adalah bagian dari tanggung jawab sama-sama kita. Karena itu mohon teman-teman jika ada yang terkonfirmasi tentang dampak menginfokan, jangan khawatir dan jangan takut
informasi karena ada yang COVID dia khawatir dan jadi ada yang tidak jadi dalam situasi harus paham justru kerja kolektif dan saling support internal dan menjadi penting. Jadi pembelajaran kemarin kita sahabat ada di Karawang Sari Boyes Bambang mudah-mudahan tidak tanpa doa kita semua kita sehat. Saya dan pimpinan di Jawa Barat berharap situasi emergency ini komunikasi di internal kita khusus bagi dari rantai yang papar untuk dapat perhatian khusus. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan dan doa kami semua bagi yang dalam kondisi sekarang apa doa dan segera akan kembali segera kuat yang sedang dalam proses pemulihan alhamdulillah yang sebelumnya sudah positif sekarang mulai ada pengembangan jadi hal-hal yang membuat kita senang dan juga keluarga khususnya keluarga beserta yang kondisi papar doa kita semua segera sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua keluarga Bawaslu tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir informasi yang bisa diinfokan tempat Polsek dan bisa juga menginfokan kabar list rekan-rekan kerja saya yang sempat papar dan berkoordinasi jika butuh bantuan sesuatu maka bisa dikomunikasikan khususnya dalam proses penanganan dan backup bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa bersama seluruh provinsi Jawa Barat untuk keselamatan bangsa melawan COVID-19. Doa anak dibimbing oleh Saudara Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya hormati dan sangat rahmat Allah. Kita berada di tempat yang berbeda, namun marilah kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita untuk mengajak kepada Allah agar kegiatan kita pagi ini mendapatkan keberkahan. Terkhusus kita doa untuk saudara dan keluarga kita yang telah dulu meninggalkan kita karena COVID-19 dan doa untuk kebaikan kita semua.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى وكل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ومرضانا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتغفر بها الخصوم وتلين بها الصدور وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبلاء والوضلاء والمرابين على المشاهدين. Ya Allah, ya Maha Kasih, Maha Penyayang, segala puji kami panjatkan kehadiran-Mu atas nikmat yang terakhir yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Hari ini kami berkumpul bermunajat dan memohon kepada-Mu, ya Allah, agar rahmat dan pertolongan-Mu tetap diberikan kepada kami. Kami sadar kami telah hilaf dan dosa, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, dosa guru kami, dosa orang-orang lawan-lawan kami, dan dosa-dosa orang yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan wabah COVID-19 yang masih terus melanda negara kami, semakin menyadarkan kami bahwa lemahkan kami tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Karenanya, ya Allah, dengan bantuan darah-Mu, kami memohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID ini dari kita. Karena rahmat dan sayang-Mu pada saudara-saudara kami yang telah terpapar yang buruk dan kami. Para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Ampunilah segala kesalahan mereka. Terimalah baik mereka dan ikhlasan amalan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka dalam golongan hamba-Mu yang berbahagia. Ya Allah yang bijaksana, kami berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah Kau berikan, dari berubahnya sehat dari jasa sakit, dari bencana yang datang tiba-tiba dan dari semua kenalan-Mu, ya Allah. Khususnya kami berlindung dari wabah COVID-19 yang sedang melanda kami. Berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit karena wabah ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk para lawan-lawan kesehatan kami, ya Allah. Ya Allah, sungguh wabah ini menguji iman kami. Tetapi kami sadar ini adalah ujian dari-Mu, ya Allah. Engkau yang maha berkehendak wabah ini akan berakhir. Karenanya, ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan iman, ketabahan, serta kesehatan jiwa dan raga, agar kami tetap bisa bertawakal dan meminta pertolongan-Nya pada-Mu, ya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, terakhir marilah kita sama-sama membaca salawat syafaat. Semoga salawat ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah diberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya melakukan dipersilakan kepada saudara untuk memandu sesi dokumentasi. Rangkaian acara rapat koordinasi yang kedua dan pengawasan Kabupaten Pasar Jawa Barat di masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila dapat dalam penyampaian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.